sebetulnya adalah hanya satu dari 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gus Yakut. Yang pertama tentu mandat moderasi beragama, karena itu ada di dalam RPJMN. Bapak Ibu seumur umur yang namanya Kementerian Agama punya agenda yang menjadi agenda nasional pembangunan itu bisa dihitung dengan jari. Sehingga ketika moderasi beragama bisa masuk ke dalam RPJMN sebagai warisan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kita alhamdulillah banget begitu. Kenapa? Karena artinya Kementerian Agama akan menjadi pemimpin untuk membangun pola kehidupan beragama yang adil dan berimbang dalam semangat kemaslahatan. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi penguatan moderasi beragama itu yang pertama. Yang kedua adalah kemandirian pesantren. Yang ketiga revitalisasi KUA. Ini ada yang nomor 3, begitu. Yang keempat transformasi digital dan seterusnya ya. Ada 7, Bapak Ibu, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan yang terakhir adalah tahun toleransi, begitu. Nah, kalau bicara tentang revitalisasi KUA, seperti apa sebetulnya yang dibayangkan oleh Gus Menteri tentang KUA yang baru itu? Beliau menyampaikan bahwa nanti KUA menjadi tulang punggung Kementerian Agama. Tekan angka cerai, pasutri muda harus diberi bimbingan. Psikolog keluarga Alisa Wahid mengatakan pasangan suami istri atau pasutri yang usia nikahnya di bawah 5 tahun harus diberi bimbingan terkait edukasi pentingnya membangun relasi harmonis sebagai upaya menekan angka cerai di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Alisa dalam kegiatan BIMTEK Fasilitator Membangun Relasi Harmonis yang digelar Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam selama 4 hari sejak Selasa hingga Jumat 8-11 Juni 2021 di Hotel Swiss Bell Inn, Jakarta. Kegiatan BIMTEK Fasilitator Membangun Relasi Harmonis ini diisi beberapa narasumber seperti PLT Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak Muhammad Adib Makrus, psikolog keluarga Nurmay Nurul Haq, dan tim instruktur Ditjen Bimas Islam Kemenak. Bimbingan membangun relasi harmonis didesain secara khusus karena kita menyadari masih banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin sehingga mereka memasuki usia perkawinan tanpa bekal, ujar Alisa. Dengan digelarnya BIMTEK Fasilitator Membangun Relasi Harmonis, Alisa berharap bisa mencetak kader-kader pendamping keluarga sakinah di seluruh KUA di Indonesia yang bisa meminimalisir dan menekan angka cerai. Semoga di setiap KUA ada penghulu atau penyuluh yang memang menguasai ilmu-ilmu psikologi keluarga dalam perspektif agama Islam dan karenanya bisa membekali dan mendampingi pasangan suami istri di lingkungannya untuk mengelola kehidupan yang lebih baik. Program bimbingan relasi harmonis adalah program yang disiapkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui KUA, untuk mendampingi pasangan suami istri usia muda, jadi di bawah usia 5 tahun perkawinan, supaya mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik di dalam keluarganya dan bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rohmah yang seutuhnya. Dibutuhkan bekal untuk bisa mewujudkannya, dan karena itu Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Bimas Islam itu juga memberikan bekal kepada para pendamping keluarga ini, yaitu para penyuluh dan penghulu yang berada di kantor urusan agama tingkat kecamatan. Kenapa program ini didesain secara khusus? Karena kita menyadari bahwa masih banyak pasangan suami istri yang tidak sempat mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin. Karena itu mereka memasuki perkawinan tanpa bekal. Kita tahu bahwa di sekolah atau di dalam masyarakat Indonesia tidak ada yang namanya pendidikan kehidupan keluarga. Karena itu banyak pasangan suami istri masuk ke dalam perkawinan tanpa kesiapan, tanpa kematangan, tanpa kemampuan untuk mengelola kehidupan suami istrinya. Dan akibatnya angka perceraian di Indonesia terus naik sampai saat ini. Tahun 2019 lebih dari 1.000 pasangan suami istri setiap harinya bercerai di Indonesia. Jadi ini yang menjadi concern pemerintah, jadi kepedulian pemerintah, dan program bimbingan
membangun relasi harmonis dalam keluarga ini menjadi salah satu wujud yang wujud konkret dari kepedulian pemerintah ini. Kami berharap bahwa Kementerian Agama bisa mencetak kader-kader pendamping keluarga sakinah di seluruh KUA kecamatan di Indonesia ini, 6.945 di tahun 2020 ini. Semoga di setiap KUA ada penyuluh atau penghulu yang memang menguasai ilmu-ilmu terkait psikologi keluarga dalam perspektif agama Islam, dan karenanya bisa membekali dan mendampingi pasangan suami istri di lingkungannya untuk bisa mengelola kehidupannya lebih baik. Dan tentu saja di ujung hari kita harapkan kita bisa mendapatkan khairul ummah, mendapatkan umat yang terbaik, dan juga mendapatkan bangsa yang baik. Ketika pasangan suami istri ini membangun mahligai rumah tangganya, perkawinannya, maka dasar-dasar dari agama Islam sendiri itu harus sangat kuat, karena kalau tidak kuat maka akan mudah sekali terjebak dalam berbagai situasi yang itu menimbulkan persoalan di dalam keluarga, sehingga akhirnya tujuan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu tidak bisa terwujud. Misalnya contohnya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pasangan, baik ini kekerasan suami kepada istri maupun kekerasan istri kepada suami, atau juga kalau soal poligami saya sendiri selalu menganggapnya sebagai kekerasan juga, karena biasanya dalam kasus-kasus poligami ini banyak perempuan yang kemudian dipaksa menerima dengan landasan atau perspektif agama, padahal kita tahu bahwa syarat dari poligami itu adalah kemampuan untuk berlaku adil, dan yang menentukan perilaku adil itu tentu saja adalah pihak lain, bukan pihak yang bersangkutan, begitu. Nah, karena itulah di dalam konsep keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, kita memperkuat konstruksi atau bangunan keluarga sakinah yang tentu saja berlandaskan pada ayat-ayat, dalil-dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Misalnya kita meyakini bahwa perkawinan yang baik, perkawinan yang maslahah adalah perkawinan yang dilandasi oleh prinsip muadalah, keadilan, mubadalah, kesalingan, dan muwazanah, keseimbangan, sehingga seimbang antara peran sebagai istri sekaligus juga peran sebagai ibu, peran sebagai pribadi dengan peran sebagai pasangan, kemudian juga berlaku adil satu sama lain. Jadi memang fondasi kehidupan berkeluarga ini harus berangkat dari nilai-nilai agama, yang itu adalah nilai-nilai yang hakiki dan semuanya sudah ada, tinggal kita menjalankannya. Nah, di Bimas Islam pendekatan ini tentu sangat diperkuat. Jadi semua program Bina Keluarga Sakinah dilandasi oleh perspektif keislaman yang sangat kuat. 5 pilar perkawinan misalnya, mitsaqon ghalidho, zawaj, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan tarodin, itu semuanya adalah kata-kata kunci dalam Al-Quran terkait dengan perkawinan dan keluarga, dan itu kita latihkan pada keluarga-keluarga Muslim Indonesia melalui kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Sakinah di kantor urusan agama tingkat kecamatan. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.